Kemarin telah kita bahas 100 ayat pertama di bawah judul Kalimatin, pesan-pesan suci dari Ilahi. Kenapa ibadi kita pilih sebagai judul? Karena ibadi inilah yang dijamin Allah tidak dapat disentuh oleh setan. Jadi setan itu dia bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Kata Allah, silakan, tapi ibadi tidak dapat kau sentuh. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan predikat ibadi, siapapun yang menjadi ibadi, Allah jamin bahwa dia tidak akan disentuh oleh setan. Setan akan kalah dengan ibadi. Itulah sebabnya abdi Allah sejati itu tidak dapat dikuasai oleh setan. Sedangkan tidak menjadi abdi Allah sejati itu selevel dengan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia apa arti ibadi, bukan semata-mata abdi Allah, tapi abdi Allah yang sejati, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi menyadarkan manusia, perlunya kita selalu melakukan introspeksi diri. Benar apa tidak kita mengabdi kepada Allah secara tulus? Karena ada orang mengabdi kepada Allah katanya, padahal tidak semata-mata kepada Allah. Padahal perintah Allah mengabdi kepadaku secara tulus. Jangan mengabdi kepada Allah iya, mengabdi kepada yang lain juga iya. Kabar buruknya, banyak orang-orang yang mengaku beriman mengabdi kepada Allah, padahal kalau diperiksa dia bukan mengabdi kepada Allah semata, tapi mengabdi juga kepada yang lainnya. 3 hal yang perlu kita introspeksi ke diri kita, lihat ke diri kita. Sudah kita lakukan apa enggak 3 ini? Apa itu 3 ciri ibadi? Yang pertama yang namanya ibadi itu, dia selalu memohon ampun kepada Allah dengan tulus. Itu ibadi. Ibadi itu dia tahu bahwa walaupun dia sudah melakukan sebaik-baiknya, tapi yang namanya manusia pasti ada kelemahannya. Ibadi adalah orang yang rendah hati, yang dia selalu mohon ampun kepada Allah. Itu makanya Allah katakan, bilang sama ibadi bahwa dia jangan putus asa dengan rahmatku, aku akan ampuni dosanya. Itu artinya ibadi itu dia selalu mohon ampun kepada Allah dengan tulus. Nah, itu ibadi. Katakan kepada ibadi, jangan putus asa. Oleh karena itu dia tidak putus untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya kita dianjurkan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu membuat kita menjadi rendah hati. Yang kedua, jadi ciri ibadi yang kedua adalah menjaga makanan. Ibadi itu bukanlah orang nggak makan nggak minum. Dia makan dan minum, tapi dia nggak sembarangan dalam makan dan minum, karena dia tahu melalui makan dan minum setan berperang. Setan itu mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Maksudnya makanan minuman itu akan menjadi darah daging. Setan nyelinap di sana. Jadi energi yang didapat oleh orang-orang yang makan minum dari yang haram atau dari hasil yang haram itu mengandung energi syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ibadi itu berkata-kata dengan baik. Jadi kata-kata, ibadi menjaga kata-kata. Katakan sama mereka, kalau jadi menjadi ibadi, berlatihlah bicara yang baik. Karena setan masuk melalui kata-kata. Jadi setan itu untuk membuat manusia nggak ibadi, masuk melalui makanan. Makan minum oke, kata-kata. Jadi orang-orang yang mulutnya digunakan untuk berkata bohong, orang-orang yang mulutnya kasar, berdosa, menimbulkan kata-kata dosa, sebenarnya mulutnya dipakai untuk tempat ngetem setan. Itu dia, setan itu masuk. Kalau orang itu berbohong, dusta, menipu, atau mengucapkan kata-kata dosa lainnya, itu sebenarnya mulutnya lagi dipakai oleh setan. Na'udzubillah min dzalik.